Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 golongan B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai nanosensor dalam industri pangan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Devita Aurelia Novarina, yang kedua Muhammad Izul Asrori, yang ketiga Nadia Mezzaluna Maxilia, yang keempat Putri Devita Sari, dan yang terakhir Sinta Idum Suwanti. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu sensor. Sensor merupakan perangkat yang menerima, menanggapi, dan menghasilkan sinyal atau stimulus keluar yang bertujuan untuk penginderaan fenomena fisik. Dalam definisi yang lebih luas, sensor adalah perangkat, modul, mesin atau subsistem yang mendeteksi kejadian atau perubahan di lingkungannya dan mengirimkan informasi ke perangkat elektronik lainnya atau seringkali ke prosesor komputer. Pembahasan yang kedua yaitu aplikasi nanosensor dalam industri pangan. Makanan yang baik untuk dikonsumsi hanya jika makanan tersebut masih segar dan bebas dari campuran dan kontaminan. Deteksi pemalsuan makanan dan kontaminan pada tingkat rendah menggunakan sistem deteksi rutin merupakan tugas yang menantang. Jadi, nanopartikel dieksplorasi untuk mendeteksi bahan kimia beracun dan mikroorganisme dengan sensitivitas yang tinggi. Aplikasi nanosensor dalam industri pangan yang pertama yaitu untuk mendeteksi bakteri patogen dalam makanan. Deteksi bakteri patogen dalam bahan makanan dapat dicapai dengan mengidentifikasi bahan genetik bakteri atau seluruh sel bakteri. Identifikasi bahan genetik bakteri dapat dilakukan dengan bantuan nanopartikel. Contohnya yaitu menggunakan nanopartikel berjenis zinc sulfide cadmium selenide dengan metode mikroskop fluoresensi untuk mendeteksi mikroorganisme Escherichia coli dan Salmonella typhimurium. Yang kedua yaitu menggunakan jenis nanopartikel tris 2,2 bipridil diklorurutenium 2 doping heksahidrat silika dengan metode spektrofluorometri dan flow cytometry untuk mendeteksi mikroorganisme E. coli, S. typhimurium, dan B. cereus. Yang ketiga yaitu menggunakan nanopartikel berjenis oksida besi dan bismut nanofilm serta peptida nanotube dengan metode elektrokimia yaitu voltametri siklik, aliran analisis injeksi yaitu amperometri, bioluminesensi, analisis in-pen, dan berbasis mikroelektroda interdigited array, PCR, dan spektrofluorometri untuk mendeteksi mikroorganisme E. coli, L. monositogenes, dan S. typhimurium. Yang keempat yaitu menggunakan jenis nanopartikel emas dengan metode resonansi plasmon permukaan dan elektrokimia yaitu voltametri siklik dan voltametri pulsa diferensial untuk mendeteksi mikroorganisme E. coli, Staphylococcus aureus, Vibrio parasamolithicus, dan Salmonella sp. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan jenis nanopartikel SWCNT dengan metode transistor efek medan untuk mendeteksi mikroorganisme Salmonella infantis. Dan yang terakhir yaitu menggunakan nanopartikel berjenis kawat nanopolipirol dengan metode elektrokimia yaitu sapuan linear voltametri untuk mendeteksi mikroorganisme Bacillus globigii. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan nanopartikel yang dapat digunakan untuk mendeteksi racun yang mencemari makanan, yaitu jenis nanopartikel yang pertama adalah emas dengan menggunakan metode elektrokimia, voltametri siklik, uji imunochromatografi, dan imunosorben terkait enzim yang menggunakan analit botulinum atau jenis racun saraf. Nanopartikel juga dapat digunakan dalam mendeteksi pestisida, pupuk, dan bahan kimia beracun lainnya, yaitu jenis nanopartikelnya adalah MBCNT, Grabhan, dan oksida besi dengan menggunakan metode elektrokimia atau voltametri siklik dan ekstraksi fase pada kromatografi cair kinerja tinggi yang menggunakan analit Sudan 1. Baik, terima kasih untuk waktunya. Penilaian kualitas makanan karena penyimpanan yang tidak tepat. Beberapa jenis makanan akan rusak karena perubahan waktu dan suhu penyimpanan. Indikator waktu suhu berbasis nanopartikel telah dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ini. Perubahan warna, bentuk, ukuran, dan sifat spektral nanopartikel telah dieksplorasi untuk pengembangan indikator waktu suhu. Berikut merupakan indikator suhu waktu berbasis nanomaterial untuk segaran makanan. Jenis nanopartikel: perak, seng oksida, timah dioksida, seng oksida, dan besi oksida titanium dioksida. Metode: listrik, sensor gas, kolorimetri, ultraviolet terlihat, dan elektrokimia, voltametri, dan sistem uji cerdas. Jenis indikator waktu suhu: trimetilamina. Merasakan kualitas bahan makanan utama yang tidak stabil selama pemrosesan dan penyimpanan makanan. Vitamin dan komponen antioksidan lainnya yang ada dalam produk makanan mudah terdegradasi. Nanopartikel telah digunakan untuk mendeteksi vitamin dalam makanan. Berikut merupakan nanomaterial yang digunakan untuk mendeteksi bahan makanan utama yang tidak stabil. Jenis nanopartikel: emas. Metode: elektrokimia atau siklik voltametri dan amperometri. Analit: katekol asam kafeat, asam klorogenat, asam galat, dan protokatekoladelit. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengkodean berbasis partikel nano yang unik dan kode nanodix telah dilaporkan baru-baru ini. Berikut merupakan nanobarcode yang digunakan untuk mengonfirmasi keaslian produk. Jenis nanopartikel atau nanobarcode ada 3, yaitu yang pertama DNA. DNA mempunyai metode mikroskop fluoresensi, dot blotting, dan flow cytometry. Analit dari DNA adalah E. coli, anthrax, tularemia, Ebola, dan virus sindrom pernafasan akut yang parah. Perancangan nanopartikel hidung elektronik dan lidah elektronik untuk indera penciuman dan rasa buatan. Jenis nanopartikel yang pertama, seng oksida. Metode dari seng oksida, listrik pengukuran resistansi, analit cuka Cina. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berikutnya saya akan membahas hidung elektronik. Hidung elektronik sendiri adalah perangkat elektronik yang berasal dari teknik deteksi aroma. Hidung elektronik terdiri dari sensor gas yang mendeteksi perubahan jenis, kualitas, kuantitas, bau atau rasa. Partikel nano membantu penyerapan gas yang lebih baik pada permukaan sensor karena luas permukaan yang lebih besar daripada partikel makroskopis. Hidung elektronik merasakan yang mudah menguap yang ada dalam makanan untuk memastikan kualitas, keseragaman, dan konsistensi bahan baku yang baik selama pencampuran, pemasakan, dan produk akhir selama proses pengemasan dan penyimpanan. Kemudian, lidah listrik. Sensor lidah nanobioelektronik untuk mendeteksi rasa pahit telah dikembangkan melalui fungsionalisasi transitor efek medan polipirol karboksila nanotube dengan proses reseptor rasa manusia. Menariknya, nanopartikel ini yang digunakan secara selektif dapat mendeteksi senyawa, target kepahitan, penilitokarbamid, dan propitiourasil dengan efisien seperti manusia. Lidah bioelektronik dapat membedakan antara konsentrasi rasa pahit dan tidak pahit. Hidung elektronik berbasis partikel nano dan lidah elektronik dapat bertindak sebagai pengganti tes berbasis sel untuk lebih memahami mekanisme rasa manusia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sensor nano memastikan deteksi mikroorganisme, racun, dan pemalsuan yang cepat dan efektif dibandingkan dengan sensor tradisional yang ada. Nanopartikel juga sangat berguna untuk mendeteksi bahan makanan yang mudah terurai seperti vitamin dan bahan antioksidan. Indikator kualitas individu dan bahan kemasan yang kuat dan cerdas adalah beberapa area lain yang digunakan nanopartikel. Nanobarcode tak terlihat melindungi merek dan mencegah pemalsuan. Penggunaan nanopartikel dalam hidung elektronik dan lidah elektronik telah menyebabkan penginderaan artifisial terhadap bau dan rasa dengan efisiensi seperti manusia. Jadi, partikel nano sangat penting dalam industri makanan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.